Welcome to Box Football Podcast. Salah. Welcome to Budapest. Ban it like Declan, mampus. Ya Allah, ini 2 musim yang lalu. Ban it like Declan. Masih ya guys, 2 musim yang lalu. Lu berarti emang euforia lu 2 musim yang lalu. Suka ya? Berarti batal tuh. Hah? Enggak, tapi kan progres. Oh ya Allah. Final sekarang. Oh berarti progres. Tapi final. Jangan harusnya juara sekalian ya. Harusnya kalau ngikutin tracknya baru musim depan juaranya dong. Iya lah. Maksudnya kan perempat ya kan, iya semifinal jangan dong. Tapi ini bener-bener ini ya, finalnya bener-bener diprediksi lah oleh beberapa warga, terutama Iyalah, oleh kita, oleh Stanley juga. Tio kan mau Bayern. Oh Tio, Bang Tio Tio Bayern kan? Iya, gue bener. Lu apa PSG? PSG Arsenal. Oh PSG Arsenal. Ya kalau gue gue pengennya kan Bayern sebenarnya. Gue pengennya Bayern karena biar PSG nggak back to back. Nah sekarang ada cara PSG yang back to back. Gimana? Ya jangan dukung PSG. Hah? Jangan dukung PSG sekarang caranya. Oh kalau di final. Kan lu bilang lu gak mau back to back. Gini, Waldo tuh bilang dia gak mau PSG karena back to back, ya Gak kan? mau Atletico juga. Gak mau Atletico juga sama Barcelona gitu. Udah ada pilihan nih, Dok. PSG lawan Arsenal. Udah ada pilihan yang jelas. Di pilihan pasti ada opsi PSG walk out di final. Gak ada yang tahu PSG walk out. Kita berharap dengan sistem aja, sistem apapun itu kan. Ya itu kan Arsenal yang menang dong jadinya. Iya, Oh, dia mau jadi netral dia nih orang. Bener. Ya, PSG walkout di final mah Arsenal juara. Iya. Enggak, intinya Gak kan mana ada orang intinya walk out di PSG final. walk out. Halu nih orang. Mungkin doping atau apa, gak tahu. Mungkin Gila. Doping. Aneh banget. Alasan doping. Maradona lu. Aneh, tapi jangan lupa deh menurut gue. Jangan lupa apa? Apapun yang lu dukung, jangan lupa hype. Nah, itu Like. dia. Subscribe. Ya, komen. Subscribe sama Subscribe di bawah, guys, hype nih. tuh ngaruh banget lagi. Ya. Ternyata maksudnya kita juga lihat ya, ada beberapa yang absen juga di kolom komentar. Iya. Itu bilang udah hype juga, jatah hype-nya dipakai buat kita kan 4 episode nih. Iya. Ada yang bilang lebih intim juga. Iya. Dan subscribe juga karena kemarin juga jumlah subscriber kita ada peningkatan signifikan juga sih sebenarnya. Kita appreciate ya. Karena kadang kalau nggak subscribe tuh suka ketinggalan, Dok. Karena ini menjelang akhir musim. Emang kita tuh biasanya nyocokin nama game tuh. Nah. Kayak biasa kan tayangnya Senin misalnya. Tapi ternyata ada episode Selasa. Betul. Karena kita nunggu hasil City karena ini title Iya. race gitu loh. Nah, kalau lu nggak subscribe bisa jadi kelupaan. Nah, ini kayak misalnya nih dari Jai Valian 937, as always hype em guys tuh. Iya. Ada juga nih 4329 si Arteta tapi sampai masuk ke selokan enggak? Oh, itu Bang Rossi kemarin ya. Kok ke situ? Hati-hati loh. Hati-hati ya. Enggak, selokan banyak Siapa di maksudnya? London banyak. Oh, banyak ini. tup-tup Gorong-gorong. Ini yang Banyak si siapa gorong-gorong namanya? kosong. Yang bersih, tau gak lo? Yang Apa? komunitas bersih-bersih. Apa tuh namanya? Tahu Lupa nggak gua. namanya? Aduh, gua. Iya, komunitas bersih-bersih itu apa namanya? Pandawara. Pandawa. Pandawara. Pandawara. Iya, itu keren tuh. Nih, Trimarianto, pokoknya hype khusus untuk box to box tuh bener. Terus ada lagi nih. Hype kami didedikasikan penuh untuk box to box football dari Ivan Hartian. Tuh, gua bacain. Iya. Tuh, jadi thank you banget ya guys yang udah hype. Karena kalau misalnya kalian di HP, hype itu bisa di HP doang guys. Di aplikasi doang. Kalau misalnya kalian mencet hype-nya itu di kan misalnya nih podcast ini hype lagi hype gitu kan. Kalau kalian mencet, terus kita di kategori olahraga, gue lihat kemarin dari 5 video yang paling hype tuh 4 kita masuk di 4 top 4 ya. Iya. 4 inilah 4 dari 5 video tuh hype gitu. Jadi thank you banget semuanya yang udah hype, yang bahkan belum hype boleh pencet hype-nya aja. Donasikan hype kalian untuk box to box. W win. W bro, W. Bukan Thank Waldo you ya. W win. Win buat lo yang udah hype, subscribe, like, comment, share ya. Yes. Dan W juga terjadi untuk Buat Arsenal. Arsenal menghadapi Atletico Madrid ya. Kita langsung bahas aja. Kita akan bahas pertandingan UCL ya. 2 nih spesifik Iya, ini. iya. Kita bahas tapi Arsenal dulu karena tandingnya duluan juga. Dan duluan ke final. Ya elah seneng amat dia. Gak ini gue harus luruskan ya. Kalau lu adalah salah satu dari celebration police ya atau apa segala macam gitu, terserah. Karena gue ada komen di TikTok ya yang gue sempat lihat, sempat gue capture juga. Shout out buat ini Maritza Nisha. Dia Gunners Wave ya. Oh iya, Gunners Wave, Ica itu kemarin ngepost di story terus gue kayak gue mau capture dong terus dikirimin capture-nya ke gue. Jadi ada orang komen di kayaknya TikTok dia deh. Bilang katanya lu tuh nggak intinya in English gitu intinya lu nggak bisa nyamain perasaannya kayak fans Madrid, Bayern, mungkin Ya, apa tim-tim yang emang udah biasa di final. Iya. Fans Arsenal tuh nggak biasa di perasaan ini gitu. Bahkan gue tuh pas udah kelar Pripyat gue kayak anjir rasanya tuh
asing gitu loh, ngerti kalau kayak wah gila, ini final ya. Emang belum juara. Belum. Tapi kayak final pertama sejak 20 tahun, men. Iya. Dan 20 tahun lalu Ah. ada banyak fans Arsenal yang bilang, gila 20 tahun lalu gue masih SMP. Iya. 20 tahun lalu gue apa. Pokoknya ada berbagai cerita-cerita itu loh. Ini bisa Iya, membawa iya. kita tuh throwback ke 20 tahun Betul. lalu tuh. Gila udah lama ya gitu. Udah selama itu kita setia. Udah lama itu kita jadi suffering kayak jadi apa namanya, samsak orang-orang Iya, digebukin iya. segala. Jadi nggak apa-apa menurut gue celebration menurut gue ya untuk apa yang terjadi progres, apalagi tahun lalu kalau di semifinal, sebelumnya sempat kalah juga, jadi kan progres terus terjadi nih ya, perempat, semi final gitu kan. Jadi gue Itu- sih nggak apa-apa ya, maksudnya gue Si Thierry Henry itu sama si Cat Abdo ini diwawancara kan. Dia bilang kalau buat saat sekarang sih ya gue happy gue. Kalau bisa pakai baju Arsenal, gue pakai baju Arsenal. Jadi dia bilang gitu kan. Iya. Di ini apa sih namanya? CBS. Golazo Iya. ya. Gue pakai baju Arsenal. Kalau ntar di final gue nervous, ya gue sih pasti bakal nervous. Cuman itu ntar lah dia bilang. Hari ini Enjoy. gue pengen seneng-seneng dulu, dia bilang gitu. bahkan dia bilang ke Bukayo Saka, kan suka diinterview pemain Iya. Arsenal nih, lu bisa ngelakuin yang kami nggak bisa lakuin waktu itu. Iya. Maksudnya lu punya peluang untuk bisa ngelakuin yang kami nggak bisa lakuin. Dulu kami invincible. Kalau sampai juara nih Champions League gitu misalnya, you guys are the unforgettables. Iya. Damn, Karena gua kayak, ada satu anjir. Chelsea ya. Iya, dan maksudnya gue lihat ada banyak ya, ada perayaan di Emirates ya, ada gila deh, ada banyak dan ada selebrasi. Kreator Indonesia juga banyak yang nangis. Gue juga maksudnya terbawa kayak ya waktu gue live stream juga ya mau gimana pun guys, they really deserve it gitu loh. Maksudnya ya nangis atau apa. Ini gue jujur di sini ya. Kecuali teman kita bang. Ini gua jujur di sini. Sosokan gak nangis. Gue jujur di sini. Sosokan gak nangis. Gue butuh waktu untuk memproses, jadi gue cuma selfie doang kan yang gue kirim ke grup, sama gue post di IG gitu. Terus gue, aduh anjing gitu, bingung gitu kan perasaannya gitu kan. Terus gue sempet nge-tag tapi, aduh agak emosional gimana. Gue inget muka dia nih. Yelah final aja nangis. Padahal Jadi gue, tapi respon gue apa di grup kagak ada. Lu respect. Kagak ada, cuman foto lu yang Lu kebayang gak sih dia, teman gue di TKL Bebas ada Dita, ada Naji, ada Paul. Aduh gue kayak anjir nih kalau sampai gini nih capture sebar-sebar nih lah. Padahal kagak ada, Jadi stiker WhatsApp Iya, pasti. iya. Padahal kagak ada di grup TKL Bebas, grup box to box pada bilang selamat ya bang, selamat. Lu Iya nya kan? aja Enggak, overthinking. orangnya- Bang. Fix nangis. Iya kan? Dia bilang fix nangis ya Jerry Arvino. Gue juga Oh iya tahu. ada. Dia ngomong. Iya. Dia ngomong. Gue udah gini Nggak, di grup itu. maksud gue tuh fix nangis tuh maksud gue adalah kayak Enggak, lu mau cengin. Enggak bukan cengin, maksud gue kalau jadi lu juga bakal nangis, maksudnya fix nangis ini jadi Arvino ya udah nangis gak apa-apa nangis. Mention gue lagi ini orang. Gue udah gini nih. Terus ada bayangan muka dia aja gitu. Gue nggak jadi dik, gue ulang. Jadi gue tarik nafas dulu, masih gue stabilin dulu baru gue ngerekam. Ini Ya Allah. Gila nih Demi orang. biar gak dibully doang ya. Wah nangis aja. Bapak lu Ahmad Dhani gak boleh nangis. Kagak. Nangis aja. Gak apa-apa nangis. Gak boleh, Gua kalau juga Ahmad Dhani nangis gak gua. boleh ya. Madrid menang UCL, tanya Bang Rossi. Ya, Itu itu menang. menang. Enggak, Gila itu itu menang. 2-1 2-2 lawan Iya, Liverpool. iya, Gue itu nangis. menang. Gue kayak Arsenal belum menang. Kok bisa menang kata gue. Padahal ya, kalau dibandingin sama di antara kita bertiga, tim dia paling privilege. Iya. Berapa kali coba ngelihat Iya, makanya. Madrid ke final, Madrid juara gitu Iya. UCL. Kan gue kalau gue sih Ya udah sebenarnya pernah kan juga. udah lu. pernah gitu. Cuman kan gue nonton dari bola dari 94 Iya. sampai sekarang, berarti itu kan gue udah nyaksin United juara 12 kali Premier League. 12 kali gue nyaksin 12. United apa namanya Lu juga kayak segitu ya? Lu apa kalau namanya, gitu Premier belum League. nulis Madrid kayak banyak juga ya? Gue Madrid berarti kalau dari zaman gue 6 UCL. iya. Tambah Liga. Tambah Liga. Iya, juga banyak. sama Liga sama Copa del Terus Rey. kemudian ngelihat United ke final 2 kali, dan yang kedua tuh yang 2008 itu kan ke final lebih lah, lebih 2 kali, 2009 2011 juga, cuman juara 2 kali gue udah ngelihat. 2008 tuh yang pertama kali kan gue baru kerja tuh. Satu lagi apa? 99 lu sudah? 99 udah nonton gue. 2008 nonton, terus gue ingat itu juga gitu kan. Gue seneng kan. Weh ke final lagi nih. Gue final kedua gue nonton UCL. Gue ingat temen-temen kerja gue di kantor itu yang lebih tua pendukung Liverpool. Biasa gitu juga. Baru juga 3 kali digituin gitu kan. Ya kenapa? Gue seneng. Be happy for people guys. Tahu kita happy for people. Lu ya Thank aja you, overthinking dia. Thank buset. you. Di grup aja Gak overthinking, lu mention Lu gua. tau Bang Nanda Jelas. kan, Bang Nanda fans Chelsea kan. Dia tuh paling sering kalau Arsenal kalah atau apa pasti apa story-nya tentang Arsenal kalah gini-gini.
di komen dibilang selamat ya Jer, semoga nggak batal, tapi ya gitu emang ucapinnya. Enggak, lu liat nggak di reels dia? Ada muka gue yang gini. Yang dia fotoin. Enggak. Pokoknya ngaco deh. Oh Ibam juga, wah tinggal 1 kali menang final doang nih, tugas termudah gitu kan. Gue kayak banter banget nih. Yang ngomong fans Juve. Gue bilang, iya mudah banget sampai sering kalah di final. Dia Juve kalah mulu gitu maksud gue. Gue paham nih orang-orang ini. Tapi ya menurut gue deserve lah. Maksudnya mau gimana pun gue juga kemarin ikut kayak, bukan terbawa suasana sih, maksudnya ikut kayak haru lah. Maksudnya gue liat Bang Ilham, Kak Ica tadi juga, terus kayak banyak banget gue liat teman-teman gue fans Arsenal tuh kayak mereka nonton pas full time tuh benar-benar nangis karena ya 20 tahun men, gila itu. Dan ini sih kan ada banyak ya kayak perayaan gitu. Gue baper ada 2 nih. Yang satu, yang kedua terbaik ya, yang paling baper. Arteta kayak joget-joget sama Trossard. Oh iya. Iya. Wah itu maksudnya kan gue lagi baper banget sama Arteta ya, seperti gue bilang di episode sebelumnya. Jadi kayak ya bagi gue, wah gila nih ya, selangkah lagi. Dan maksudnya dia mau apapun hasilnya gitu ya, tetap progres dari tahun lalu loh. Ini bener-bener dia menunjukkan konsistensi paling nggak di 3 musim terakhir, 4 musim terakhir nih gitu. Terus yang paling bikin gue baper, Declan Rice. Kenapa Declan? Satu, gue emang suka banget Declan Rice. Dia tuh loncatin spanduk, abis itu dia meluk supporter. Dia emang udah selama apa sih di Arsenal gitu. Tapi dia di proses. Ini musim kedua, musim ketiga sih. Musim 3. Dia maksudnya maksud gue, tapi dia apa ya, ngerasain banget itu, dan itu yang perlu dilakukan gitu, karena lu berbaur sama supporter, meluk gitu, karena itu pemain loh. Gua kan fans nih dari Anta Berantah, yaitu Indonesia gitu ya, datang ke sana pas ngerayain gol aja pelukan aja gue gitu. Ini historical untuk Arsenal, terus dia join with the supporters dengan pelukan yang sama. Gue kayak gila sih, gue netes sih gue, anjir parah banget. Apalagi kalau misalnya parah sih tuh. Kalau misalnya juara sih, oh udah sih. Nangis. Orang ada temennya Mahari ya, kemarin japri gue, Bang Jerry nobar final di mana gitu. Oh banyak, pasti ada aja ya. Terus kita juga kayaknya box to box ada MC nobar final ya kayaknya gitu kan. Nanti tapi tempatnya akan dikasih tahu gitu. Kenapa? Nggak apa-apa nggak sih kalau aku karbit gitu. Aku suka banget lagi North London Forever. Terus aku jadi ngikutin Arsenal, habis itu jadi suka gitu. Oh nggak apa-apa lah, gue bilang cewek ya ini by the way. Jadi kayak wah mantep banget nih. Gitu. Tapi dari pertanyaan sendiri deh, gue pribadi sama seperti Nabil di grup box to box, wah menarik banget ngelihat starting line up Arsenal. Gue pun gitu. Pas gue ngelihat ini jarang terjadi, plek-plekan sama kayak lawan Fulham. Jadi back to back game sama starting 11-nya ini jarang terjadi. Betul. Gimana lo ngeliat? Sebenarnya kan itu sesuatu yang bisa kita prediksi ya. Maksudnya box to box juga udah membahas di episode sebelumnya bahwa kalau misalkan Arsenal approach-nya sama kayak lawan Fulham, itu sesuatu yang udah bisa kita lihat gitu. Karena approach lawan Fulham itu bukan cuma starting line up ya. Tapi approach-nya juga kan bisa aja starting line up sama, tapi approach-nya justru lebih terkontrol gitu, misalkan kayak gitu. Tapi ini starting line up sama, approach-nya sama, dan itu kan nunjukin bahwa intensinya Arteta adalah gue pengen main ofensif gitu kan. Karena ya udah mau gimana lagi, ini udah 1-1. Terus lawan gua juga bisa terbiasa bermain alot, nggak ada cara lain untuk gua main lebih agresif dan lebih ofensif gitu. Dan gua ngeliat sih ketika sentralnya udah Eze aja gitu, oh udah ini pasti bakal lebih ini apa, lebih attack gitu. Kontrolnya mungkin agak di nomor 2-in gitu ya. Tapi approach utamanya adalah attack gitu. Karena tiap kali Eze main dalam beberapa pekan terakhir itu selalu approach-nya kayak gitu. Jadi gue pikir bukan sesuatu yang mengherankan. Dan di sisi lain gue melihat adalah kalau Arsenal pakai approach tersebut memang peluang untuk ke final lebih gede gitu. Karena balik lagi apa yang ditunjukkan lawan Fulham itu gue ngerasa bahwa Arsenal punya setup kayak gini, jadi bukannya nggak bisa gitu, stylenya kayak gitu tuh bisa gitu, dan mereka tetap terbiasa sama itu. Dan gue memprediksikan di episode sebelumnya bahwa gue yakin sih final PSG sama Arsenal gitu. Kenapa gue bilang Arsenal ya, gue pribadi melihat bahwa terlepas bahwa Atletico bisa gitu menghadapi ofensif lawan ofensif kayak lawan Barcelona gitu ya. Tapi Arsenal tuh masih punya modal bahwa di tengah itu mereka bisa lebih terkontrol, emang tinggal butuh nonjoknya doang nih gitu. Istilahnya kayak gitu kalau buat Arsenal gitu. Dan gue lihat sih yang di babak pertama 15-20 menit lah ya kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah, Atletico tuh memang ketika menghasilkan serangan
itu lebih mengancam gitu, lebih threatening. Itu terbukti juga XG-nya mereka tuh 15-20 menit pertama emang lebih gede daripada Arsenal itu, jadi menunjukkan gitu bahwa statistik menunjukkan apa yang terjadi di lapangan tuh cocok gitu. Nah, si Arsenal menurut gue emang beberapa kali peluang tapi kok masih agak steril. Cuman gua ngelihat bahwa mereka itu masih bisa mengontrol tengah sama belakang. Itu mengontrol lebih baik. Jadi kalau ditanya siapa babak pertama yang lebih dominan, gue susah sih untuk menjawab siapa, karena kayak kesimpulannya tuh bisa lebih dalam dengan nyebut bahwa Arsenal lebih ngontrol, tapi Atletico lebih punya peluang yang mengancam gitu. Jadi dua-duanya bisa sama-sama benar gitu. Jadi gue tidak bisa melihat mana yang lebih dominan. Cuman pada akhirnya ya sudah gitu, Arsenal unggul lewat Bukayo Saka, dan setelah itu menurut gue udah ini sih kelar gitu. Iya, dan itu juga terjadi sama kayak menurut gue ya, lo yang lumayan decisive di PSG Bayern. Gol di injury time babak pertama. Iya. Itu Dembele yang ngelakuin itu kan. Maksudnya lu memasuk ke half time break dengan situasi unggul. Jadi istilahnya tim talknya lebih enak gitu. Oh, kita tahu nih state of the game-nya lagi gimana, ya udah enak dibanding kalau masih imbang gitu. Jadi itu saat-saat krusial untuk mencetak gol menurut gue. Walaupun golnya juga rebound ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi gimana, Dok? Secara permainan atau mungkin lu mau nyoroti secara kesiapan, karena kan Atleti sempat protes ya karena ada petasan-petasan dari warga London. Jadi kalau gue sih sebenarnya lebih mau nyorot ke Miles Lewis Kelly sih main di tengah. Bro, itu menurut gue waktu gue baru tahu juga tadi lu bilang kalau sebenarnya di Fulham itu emang Miles Lewis Kelly yang main di tengah ya kan. Sebenarnya waktu starting lineup itu keluar banyak yang bilang juga, wah ini kayaknya overthinking Arteta lagi nih, ngapain nih Miles Lewis Kelly ditaruh di tengah. Tapi menurut gue penerapan naruh Miles Lewis Kelly di tengah tuh menurut gue ada beberapa hal yang mungkin Arteta lihat dari leg pertama dan gimana cara mainnya Atletico Madrid. Karena Atletico Madrid itu kan kalau main kan pasti front four-nya mereka langsung nyerang, transisi cepat kan. Nah itu dibutuhin satu pemain yang mungkin punya pace yang bisa memutus aliran serangan itu, terutama dari tengah. Dan menurut gue penerapan menaruh Miles Lewis Kelly di situ, dan untungnya Calafiori juga udah balik, itu benar-benar tepat banget dilakuin sama Arteta buat matiin alur serangannya Griezmann, Alvarez, Lookman sama si Giuliano Simeone gitu. Cuman satu sisi dari dua pemain, mungkin ada pemain lagi yang mesti gue apresiasi. Satu sisi juga defensive Arsenal, yaitu Gabriel itu menurut gue banyak banget blok-blok krusial, sama Declan Rice tuh yang tendangannya siapa gitu dia nge-sliding, itu tepat banget menurut gue. Ya satu sisi secara disiplin defense ya Arsenal menang di sini gitu, dan kredit buat Bukayo Saka yang bisa lolos dari jebakan offside pertama, dia bisa nyetak gol di penghujung babak pertama. Itu penting banget karena tadi lu bilang ketika udah nyetak gol satu dan itu di penghujung babak pertama, itu pasti pelatih terutama Simeone pasti yang tadi udah mikir oke, gue tahu nih babak kedua mesti ngapain, tapi jadi berantakan, gue ketinggal nih, mau nggak mau gue harus nyari shifting gimana, dan akhirnya mungkin itu juga ngasih efek shock juga ya, karena banyak yang mempertanyakan ini ngapain nih menit 60-an Julian Alvarez sama si Lookman tuh diganti sama Thiago Almada sama Baena di saat butuh gol. Walaupun memang sebelumnya itu Sorloth udah masuk duluan. Gue memang ngelihatnya sih pada saat ini kayaknya Simeone rada-rada Sorloth kalau masuk itu tendangan. Iya bentar itu kita bahas itu ya. Itu Sorloth udah masuk. Gue mikir alasan dia masukin Baena sama Almada, ini make sense sih. Berarti mereka udah gak mau main direct, kayaknya mau main umpan crossing. Karena bener kan, pada akhirnya si Baena agak ke kiri, si Almada juga agak nyayap ke kanan, kadang bantu bagian attacking midfielder juga. Banyak banget umpan-umpan crossing, banyak banget di mana Sorloth disuruh nyari space di sana. Jadi pendekatan penyerangnya itu udah beda banget dibanding tadi dengan Alvarez dan juga Griezmann dan lain-lain gitu. Dan tadi ada satu momen bener, itu ada Sorloth satu momen di mana dia nendang kaki kiri bola tapi kena kayak kanan dia gitu. Itu udah pemposisiannya tuh udah tepat banget itu. Jadi ya agak bad luck sih buat Sorloth gitu. Jadi ya itulah kalau menurut gua dari Atletico-nya sama Arsenal. Si Atleti itu juga starting line-up-nya agak adjust kan. Koke itu tengah sama Llorente kan. Koke tengah sama Llorente. Sama Llorente kan. Bek kanannya tuh jadi siapa ya? Mark Bubil. Oh iya Bubil ya. Mau berantem tuh Bubil. Iya mau berantem. Makanya menurut gua sebenarnya even kayaknya sih Simeone udah tahu juga bahwa ngelihat mungkin game lawan Fulham gitu ada kemungkinan Arsenal main lebih agresif, makanya kemudian Llorente tidak diposisikan di kanan, di sayap kanan atau di fullback kanan gitu, di tengah sama si Koke gitu. Jadi gue pikir sih secara adjustment udah tepat, cuman
ada intention yang beda antara Arsenal sama Atletico, di mana Atletico berusaha untuk meredam, sementara Arsenal tuh berusaha untuk front foot, gitu dari intention awalnya gitu. Jadi menurut gue dari situ tuh Arsenal sedikit unggul dalam hal momentum, gitu. Momentum. Kalau Atletico niatnya buat front foot mungkin bakal beda tuh, lebih terbuka lah mainnya. Walaupun kayak gue bilang Atletico beberapa kali di babak pertama tuh kan saya lebih ngeri-ngeri juga nih gitu. Cuman ya balik lagi Arsenal tetap in control gitu. Iya, dan ini ya kalau gua ngerasa di game ini yang bikin heart rate gua meningkat atau ketegangan itu ada 3 momen yang paling parah menurut gua. Satu, waktu Calafiori nekel Griezmann. Tapi ternyata ada foul ke Gabriel duluan. Itu emang foul menurut gua. Tapi Gabriel biasa, acting dia. Dark Arts-nya muncul. Iya, dia lebay, sampai gimana gitu. Jadi itu dinyatakan tidak foul. Padahal kalau itu nggak terjadi, itu sih foul sih. Maksudnya Calafiori emang ngambil kakinya si Griezmann. Tapi kan dinyatakan foul duluan. Satu. Yang kedua, itu tadi ya Sorloth. Itu kalau masuk lagi sama kayak bayangin kalau itu Haaland. Udah itu Sorloth ya Allah kata gue, ya Allah Sorloth kata gue. Itulah kenapa dia Sorloth bukan Haaland ya. Iya. Karena segitulah kenapa dia off the bench gitu. Atau Dembele selesai. Kalau dukung Atletico sih. Iya lu. Lu head watch ya? Enggak, dia enggak suka gua. Bukan, itu sabar. Lu head watch-nya bukan ke Arsenal ya, head watch-nya ke Jerry. Jerry doang, Jerry only ya guys. Gua enggak ada masalah sama fans Arsenal. Ingat, gua selalu bilang gua enggak ada urusan. Sampai ada orang yang komen ke gua yang waktu itu gua bilang, "Emang dia cacat, dia analisa apa sih?" Gua tuh bukannya marah ya. Itu fans. Gua lucu gua. Kok analisa cacat apa ya maksudnya? Astagfirullahaladzim. Gua lucu, gua ketawa bareng gua. Jadi ada 3 ya. Satu tadi Calafiori yang ke Griezmann ternyata aman. Kedua Sorloth nggak kena. Ini mengingatkan gue sama Osula. Waktu Newcastle lawan Arsenal di awal game, Osula mau nendang kepleset. Gak kena bolanya gitu, tenang angin dia. Kalau gol bisa jadi lawan Newcastle yang Eze itu bisa jadi beda hasilnya. Kalau gol di awal, karena Arsenal bahaya banget kalau bobolan di awal tuh. 2 itu. Satu lagi Simeone. Jatuh ya. Yang jatuh ya. Jatuh, 1 udah mau gol, yang kedua itu nyaris penalti menurut gue. Ini menurut gua ada fun fact lucunya sebenarnya. Apa? Giovanni Simeone itu kayak kiri. Aslinya? Berarti dia tinggal cocor dong sebenarnya. Tapi main kanan kemarin ya? Jelas kan? Dia ngapain? Dia kan nge-shielding siapa sih? Gabriel kan? Dia sama Raya. nge-shielding. Bola di depan dia. Itu posisi kaki kiri tuh harusnya enak buat nendang. Tinggal dorong Tapi aja. dia malah kayak nendangnya kanan. kaki kirinya buat nge-shielding lagi, mau coba nendang ke kanan, makanya aneh banget. Makanya gak kena. Aneh banget. Dan gue tuh udah tegang karena itu tangled gitu kan. Nah, ini foul nggak ya gitu, tapi ternyata enggak. Sebenarnya, maksud gue harus fair bahwa itu enggak dia nggak ngait gitu lah. Iya. Justru malah gue bisa bilang si Giovanni Simeone itu yang apa sih shielding si Gabriel gitu. Jadi sebenarnya fall on him sebenarnya fall yang dia yang bikin lah on Gabriel gitu maksudnya gitu. Jadi itu 3 bikin gue tegang. Tapi kalau pemain ya gue setuju sama Waldo Gabriel karena bukan cuma defense ya. Tim itu butuh pemain yang bisa dark arts. Tim manapun ada tuh peran gitu ada. Iyalah harus lah. PSG semua kan serangnya bagus banget ya. Ini kita bahas nanti ya. Tapi Marquinhos tuh sering diving deh. Kalau atau lama-lama kram apa pokoknya ada gitu-gitu itu tuh. akhir kemarin. Ya ada gitu-gitu tuh dia tuh. Sebenarnya semua tim yang juara gue rasa ada minimal 1 pemain kayak gitu. Yalah, pasti ada. Trippier, Ramos. Iya pasti. City juga ada kan. Maksudnya semua ada. Liverpool pun ada. Nah jadi itu penting ya gitu. So, pemain kayak Gabriel. Kedua Declan Rice bro. Jadi bukan cuma soal masuk ke half phase, bukan cuma overload final third ya, seperti yang dia lakukan nih sekarang nih number 8. Kalau lu perhatiin, sebenarnya sejak Arsenal kalah lawan City di Villa Carabao, kan udah mulai terbaca cara ngalahin build up Arsenal. Yeah. Yaitu baik lu biarin, lu kasih gini, lu tumpuk ininya apa di tengah. 4 orang gitu kan, 3 orang 4 orang di situ, sehingga 2 pemainnya akan bingung. Abis itu kena press sama 4, kalah jumlah sejak di kotak penalti dia sendiri. Betul. Sehingga build up akhirnya direct rebut. Second ball kalah, selalu gitu. Kalau bisa Arsenal tuh kalah atau kesulitan kayak gitu, Bournemouth melakukan itu juga. Betul. Ya kan? Nah, yang dilakuin gue bisa bilang ya, Declan Rice jadi libero. Dia turun ke bawah sehingga ada Gabriel, ada Saliba, ada Declan Rice. Nah, pergerakan Declan Rice ini memberi opsi passing, mendekat gitu. Dia ngedekat kan dia tuh all round banget kan. Makanya man of the match juga. Dia ngedekat ke belakang sehingga nambah opsi passing. Dan memancing Llorente maju ke depan. Iya. Nah, Llorente berapa kali tuh ya? Nggak semua sequence tapi ada beberapa. Llorente kepancing, strukturnya berantakan. Sebenarnya yang dilakukan Itu terus muter gitu tuh.
Sebenarnya yang dilakuin Wah, Declan mantep Rice banget itu menurut gua. sesuatu yang udah gue sering lihat ketika dia di West Ham duet sama si Soucek. Bener. Jadi Soucek itu yang lebih statis. Declan Rice itu yang lebih all round lagi karena dia Muter. sifatnya lebih kayak box to box ya. Box to box dalam artian nggak cuman sekedar progres bola terus kemudian hadir di kotak penalti sendiri, hadir di kotak penalti lawan, bukan cuman kayak gitu. Cuman yang gue lihat sih Declan Rice di West Ham tuh cukup sering patroli di depan back four. Nah, lu tau nggak yang mungkin membuat dia goyang atau nggak pede? Karena dia sempat blunder lawan Spurs. Iya. Nah, sejak dia kerebut di situ, nah Kayak itu gitu. udah jarang tuh dia kayak gitu. Nanti gue mau nambahin ya, tapi nggak apa-apa. Cuman jadi itu bukan sesuatu yang baru, tapi Iya. memang itu udah terbiasa dia lakukan Iya. dari bertahun-tahun lalu gitu. Betul. Jadi makanya kemudian kalau dulu tuh yang gue lihat adalah yang gue sempat nge-tweet udah lama banget zaman dia di West Ham. Declan tuh sering banget kalau misalkan back four West Ham itu buntu, ya udah sini kasih ke gua. Dan dia kan kakinya panjang ya. Declan Rice itu kakinya panjang. Jadi kalau lu dapet space yang lumayan banyak gitu ya antara belakang sama tengah, dia tuh either lu bahkan mungkin nggak lari ya. Dalam kecepatan biasa tuh udah beberapa meter tuh udah kecakup sama dia gitu. Jadi itu ngebikin dia cocok di role tersebut, di posisi tersebut untuk nerima bola, balik buat ngoper, atau misalkan ada space nih, gue giring dulu deh gitu sampai maju, blok lawan agak mundur. Nah, ini baru bisa goper kemana nih gitu. Nah, itu memang keunggulan di mana kalau lo punya pemain yang nyaman buat nerima bola terus kemudian progres ngoper atau nerima bola buat dribble gitu. Karena lawan jadi punya dapat pertanyaan, ini gue harus pressing ngapain atau enggak, apa gue harus nempel dia atau gue harus nunggu gitu. Oke. Karena kalau gue nunggu dia semakin banyak waktu untuk mikir bola gue arahin kemana. Tapi kalau gue maju gue meninggalkan posisi gue dan itu ada space gitu. Jadi ya itu bagus buat tim yang punya pemain kayak gitu. Nah, gue mau nanya, menurut lu itu instruksi pelatih atau memang IQ-nya Declan? Jelas instruksi lah. Instruksi dari pelatih. Iyalah. Lu jangan underestimate Arteta lu. Bukan underestimate karena ini karena- lu gak usah mancing gua. karena- Itu menurut gua pemain yang emang dibutuhin Madrid sekarang. Iya. Waktu ditinggal Toni Kroos juga sering melakukan kayak gitu. Di saat Madrid di pressing, dua ball back Madrid waktu itu bahkan belum punya ball playing yang gimana kan. Rudiger sama si Nacho atau kadang Militao lah misalnya disuruh megang. Toni Kroos tuh mau nggak mau dia mundur ke belakang jadi libero. Tapi bukan instruksi kalau itu. Kalau itu menurut gua bukan instruksi. Kenapa itu bukan instruksi? Karena Karena menurut gua itu Karena memang pelatihnya kepekaan Madrid pemainnya. Karena kepekaan pemainnya. Karena kalau di Arsenal kan posisional itu sesuatu yang sakral ya. Iya, sangat detail itu dikerjakan Mikel. Tadi kita sebelum podcast nonton wawancara Arteta ketika dia baru datang, apa yang pengen lo bawa? Gue pengen ngebawa tactical disiplin. Dia bilang kayak gitu tuh jelas filosofinya dia bilang. Dan defensive stability. Yes, defensive stability. Jadi menurut gue kalau tidak mungkin ada pemain role-nya tiba-tiba terserah gue gitu atau posisinya berubah sendiri terserah dia gitu. Jadi dengan basic pemikiran dia kayak itu, gue merasa yang dilakukan Declan Rice itu ya intensional, itu instruksi dari pelatih gitu. Iya. Mungkin kalau di Arsenal gue setuju mungkin. Kalau di Madrid mungkin emang kepekaan pemainnya sendiri karena emang dari dulu nggak pernah ada kayak keinginan pelatih untuk tactical disiplin Iya. seperti itu. Gitu. Dan selain itu, selain dua pemain tadi ya, gue akan juga ngerasa gini, Apa? nggak ada yang lebih mengharukan dibanding winning goal yang membawa tim lu ke final adalah pemain akademi lu yang tumbuh Iya. besar dididik di situ. Betul. Dan diragukan sepanjang musim. Iya. Kena cedera. Emang tapi lagi drop dia of form juga tapi. Yes, of course. Kan gue suka bilang dia Iya. exhausted, ya kan sama Tahu kayak gua, Foden lah. Foden, Saka, Palmer musim ini kan biasa aja. Betul, betul. Gitu loh. Jadi abis itu di momen krusial Ros, back to back goals and assist bahkan lawan Fulham. Jadi he's the captain of this team gitu. Odegaard kan nggak dimainin ya Iya. gitu di 2 game, dia di starter gitu. Dia hadir, dia ngasih dampak, dia bawa spark Ya. ke Arsenal dan kerjasama sama Ben White. Sengaco-ngaconya Ben White nih menurut gue ya. Iya. Tapi kalau udah main sama Saka, mau gimana pun chemistry mereka emang pernah terjalin dan Iya. itu tinggal dipancing lagi gitu. Ketika Ben White berapa kali pas sudah tim bercedera kan dia yang main. Berapa kali blunder lah ya. Golnya Bournemouth cuma berawal dari dia, ada banyak hal-hal yang kayak gitu. Cuma ya itu kayak Lewis Kelly pas jarang main, ya lu match fitnessnya nggak ada. Jadi agak sloppy gitu loh. Iya. Tapi ketika udah mulai kebiasa lagi sistemnya ya, udah main tektokan sama Saka lagi, ya udah enak aja sih gue ngeliatnya. Dan kita juga harus memuji game manajemen Mikel Arteta. Ini pendewasaan jelas banget ya buat dia, walaupun belum cukup karena belum dapat apa-apa anyway. Iya. Cuma sekarang peringkat 1 sementara di Premier League dan final UCL. Finalis. Lu mau tau nggak kalau misalkan Simeone jeli ya, cara menghadapi Declan Rice, lu tau nggak caranya gimana? Apa? Pakai defensive forward.
Jadinya bukan Llorente yang maju tapi depan yang mundur. Dengan kayak gitu stabilitas lini tengah lo tuh tetap terjaga. Harusnya sih kayak gitu ya. Karena jadi itu kejar satu striker aja iya, ya. jadi striker mundur satu gitu. Tapi buat defensive forward. Luis Enrique denger jangan. Ntar kita bahas yang PSG. Menarik soalnya. Tapi yang jelas Kayak satu tim emang kayak gitu. approach PSG menarik soalnya kalau pas lagi defense. Cuma itu ya, maksudnya gol Saka juga ini dipuji banyak orang, atmosfer Emirates nggak pernah segininya, maksudnya jarang lah segininya, setara dengan gol Lucas Torreira lawan Spurs, ini menang derby, dia kalau nggak salah salto, terus Reiss Nelson lawan Bournemouth, ini di hari pernikahan gue waktu itu yang si Rana nge-tweet, nggak mungkin Arsenal biarin nggak dapat 3 poin di hari pernikahan gue gitu. Almarhum Rana pernah bilang pas yang 3-2 lawan Bournemouth itu, kayak Max Doman juga lawan Everton, because it's Doman gitu kan, masuk terus bikin gol dari counter bagus banget. Jadi Saka wajar banget untuk riuh, cuma sebelum kita geser, ini ya berantem Berta sama Simeone ya. Oh, ini pick of the match tuh ini. Itu kan mereka kerja bareng ya. Iya, ini adalah pick. Nggak, tapi menurut gua nggak, Simeone mungkin satu sisi lagi mau ngeluapin emosi ke siapa. Iya. Tapi satu sisi Simeone juga mungkin kayak gua nggak tahu, tapi ini gua mau nanya dulu ke kalian. Mungkin dia berhak juga marah. Karena kan emang sporting director boleh berada di situ posisinya. Setahu gua mereka harusnya nggak ada di lapangan atau gimana sih, gue nggak tahu. Nah, gue nggak tahu tapi tolong bantu komen guys, gue pengen tahu. Karena mungkin Simeone berhak marah mungkin di situ kalau misalnya emang ya harusnya lu nggak ada di sini, lu ngapain? Dia si Berta kan sampai udah mau ke posisi Arteta udah begini-gini kan, nih udah jam berapa gitu. Ya, Simeone lagi marah-marah gitu terus ngeliat si Berta. Iya. Lu apa sih dimarahin? Yeah. Tapi ada ini ya, kalau bahasa sekarang tuh projecting kemarahan. Projecting marahan. Karena ada rasa frustasi itu kelihatan. Ada rasa frustasi. Karena kita bisa bilang ya Diego Simeone di babak kedua terutama sebenarnya berusaha tapi kayak nggak nemu solusi gitu, nggak nemu caranya membongkar gitu. Itu tadi kan pergantian pemain itu kan menurut gue itu kind of cara ya melanjutkan ya. Tapi ini laga perpisahan Griezmann di Champions League berarti ya. Betul. Jadi gue di hati kecil gue walaupun emang gue gak dukung Atletico buat ke final ya, maksudnya kalau cuma head watch ke Jerry doang kan lo gak dukung Atletico ke final maksudnya, bukan itu. Tapi gue hati kecil gue pengen ngelihat Griezmann angkat trofi sebenarnya. La Liga aja. Nggak mungkin. La Liga aja. Susah. Nggak, maksudnya biar bukan Madrid. Oh iya, La Liga si Atletico Griezmann yang pas Suarez ada dia nggak? Gak ada. Dia Barcelona. Oh iya. Dia belum pernah. Gila. Gue lupa deh. Pernah nggak ya guys? Kayaknya belum deh. World Cup dia tapi udah tenang aja. Nggak, Europa League pernah dia tapi. Oh iya. Europa League pernah. Wah itu yang ngalahin Arsenal itu. Itu ngalahin Arsenal. Enggak final. Enggak dong. Gue lupa lawan apa tapi ngalahin Arsenal di perempat apa semi gitu. Yang Diego Costa kan? Diego Costa. Iya Diego Costa. Gitu. Oke, kita geser ke lawannya. Bayern lawan PSG. Gue udah bilang ya. Gue lupa on air apa off air. Gue bilang gue merasa ini nggak banjir gol lagi. Gitu. Tapi kalau PSG menang ya gue ngerasa akan tetap PSG menang, tapi kayaknya nggak banjir gol lagi dan itu yang terjadi walaupun peluangnya begitu banyak. Betul. Gimana? Jujur gue nonton menit 60-an, tidur dulu. Tapi kalau dari kalian gimana? Pas awal-awal game-nya. Mau coba Bang Rosi dulu. Gue sih ngelihat gol cepet sih, ngubah pertandingan sih, itu gol cepetnya Dembele itu. Dan menurut gue itu kredit buat Fabian Ruiz yang dimana di leg pertama kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, ya leg pertama tuh dia nggak main starting. Nggak main. Dan itu Emery yang tengah. Dan itulah tugasnya Fabian Ruiz tuh seperti itu. Karena pada saat lu lihat sequence golnya, kalau di replay itu tadi gue liat malah cuman golnya bolanya sampai ke Farah doang. Padahal sequence lebih panjang ya. Oh, itu sebelumnya tuh si Fabian Ruiz tuh main di flank. Ke Farah di tengah. Munchen biasa high defensive line di situ, di depannya. Pokoknya ada 3 pemain ngejaga Kvaratskhelia, lu bayangin. 2 ngejaga Kvaratskhelia, 1 cover si Fabian Ruiz, nge-cover Fabian Ruiz. Nah, Fabian Ruiz dengan kecerdikannya dia, karena kita tahu emang dia tuh tipikal pemain yang nggak disuruh sebagai fighter kayak Vitinha atau João Neves. Ya udah lu fokusnya buat kreatif di lini depan aja gitu. Ya udah dia ngelihat ada space kosong di kiri, udah langsung dipassing sama dia. Dan Kvaratskhelia kan udah dari leg pertama dibilangin enak banget kayak gitu. Jangan pernah lu suruh Kvaratskhelia ngelawan Jonathan Tah ataupun Upamecano, itu pasti keteteran, kelar. Dan bener dikasih space banyak itu lagi. Space, dia nusuk-nusuk ke kiri gas, langsung penetrasi ke kiri, langsung crossing, dan Dembele langsung gol cepat gitu menit 3. Tapi dari awal kayak diincer emang, Dok. Maksudnya untuk eksploitasi kiri kayaknya emang ada instruksi juga dari Enrique bahwa sejak awal kasarnya gini, kill the series lah, kill the game ya. Maksudnya bukan cuma game tapi seriesnya. Dengan 1-0 lu akan unggul 2 gol. Karena ada instruksi, karena emang baru mulai langsung Pacho ke Ruiz ke Kvara, Dembele itu
udah bener-bener puff langsung. Ya dan maksudnya emang itu yang diincar Nggak sempet napas gitu loh. Diincar sama Enrique juga emang sisi kanannya Bayern Munchen itu karena si Konrad Laimer ini terkadang memang nggak sekenceng itu, dia emang nggak sepacey itu, dia nggak cepat, tapi memang dia bisa ngasih stabilitas di lini tengah gitu bareng Kimmich sama Pavlovic. Nah, itulah momentum di mana pada saat Laimer maju ke depan, itu momen di mana Kvaratskhelia di situ. Karena lu bisa lihat off the ball movementnya. Kvaratskhelia ya passing, dia setelah passing dia langsung muter balik badan gitu loh. Off the ball movementnya gila, itu bagus banget dan itu yang selalu diincar sama si Enrique karena dia tahu dari situ udah bolong, udah lu tinggal 1v1 sama Upamecano sama Jonathan Tah gitu dan akhirnya works gitu. Tapi satu sisi menurut gua di babak pertama Bayern Munchen memang punya banyak banget peluang, bahkan sampai di babak kedua juga. Tapi pada saat babak kedua udah menit 60-70-an itu udah mulai gue ngeliat Munchen udah mulai kayak aduh ini gimana nih gue ngebongkarnya lagi, bingung gue ngebongkarnya gimana karena mereka udah berusaha semaksimal mungkin, gak tahu kenapa di leg kedua ini justru Safonov mainnya bagus. Betul. Ditambah Paco solid banget, bahkan dia jadi menang MVP di match itu. Defensive line PSG benar-benar rapi banget padahal tanpa Achraf Hakimi, Zaire Emery di right back juga Betul. ya solid lah menurut gua ngelawan Luis Diaz, at least dia bisa ngeredam. Nah mungkin nggak main di kiri karena itu, karena nggak ada Hakimi, jadi ada kecondongan PSG lebih dari kiri dia attack. Sebenarnya opsi terbaiknya adalah memang lewat Kvaratskhelia. Karena kan balik lagi yang kayak gue bahas di episode sebelumnya, Bayern itu kalau dihadapkan pada direct movement atau direct attack gitu ya. Itu kerepotan lawan Mainz kerepotan. Itu kelihatan lah lawan Mainz itu kelewat. Walaupun karena ada dua ya. Tapi beda dengan Kvara Cuman ya. opsi terbaik lo untuk main direct 1v1 ada di Kvara. Jadi kenapa tidak diarahkan ke sana gitu. Menurut gue sih lebih kayak gitu. Jadi bukan perkara Hakimi absen aja ya, tapi lebih ke memang istilahnya Your best senjata weapon terkuat ya. Senjata ada di terkuat kiri lo adalah gitu. di kiri gitu. Dan sebenarnya kan apa ya? Kompany ini juga mencoba merespon juga penampilan dari Enrique gitu dengan dia lihat ada approach man to man press PSG gitu ya. Jadi dimanfaatin Bayern ini eksploitasi coba area tengah sama seperti leg pertama kemarin. Makanya Walu juga tadi bilang, kan gue nanya itu di babak pertama terjadi apa gitu, kata dia wah Musiala lu harus lihat sih gitu kan pergerakannya juga. Terus ya Harry Kane udah tahu dia box to box striker kan dia bisa naik turun juga dan lain sebagainya gitu. Jadi ada coba upaya dari tengah juga sebenarnya ya untuk bisa membongkar gitu. Jadi kan juga banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya kita tuh cukup sering ngebahas approach offense-nya PSG. PSG. Tapi kita jarang ngebahas approach defense-nya mereka karena balik lagi sama seperti nyerang, defending tuh juga bisa fluid. Defending tuh juga bisa fluid. Contohnya apa ya? Man to man marking itu. Cuman kerugian man to man marking itu adalah kalau misalkan lu tidak cukup peka, lu bisa di stretch kemana-mana sama lawan. Oh lu man marking gua gitu. Ya udah gua temen gue ke pinggir, gue agak maju, ada space nih di sini gitu, kan bisa dimanfaatin dong. Itu jeleknya man to man marking. Nah makanya kemudian kepekaan man to man marking itu harus dibarengi juga dengan oke, kalau gue ngelebar gini harus siapa yang bisa cover nih gitu misalnya. Makanya kebanyakan orang-orang tuh pelatih-pelatih itu gak full man to man tapi hybrid sebenarnya, man to man sama zonal gitu segala macam. Cuman ya dengan bagaimana tim PSG ini satu teknikal, terus kemudian sudah dilatih dalam sebuah sistem yang fluid dan mau kerja keras. Even lu bisa lihat Kvaratskhelia tuh defending di depan kotak penaltinya sendiri gitu, di tengah dalam gitu, bukan di posisi luar gitu bahkan gitu. Jadi itu bisa dilakukan sama PSG lagi. Terlebih Bayern itu juga menurut gue posisinya fluid. Kalau kemarin kan yang di leg pertama kita suka bilang Harry Kane yang mundur, Musiala agak stay depan gitu. Ini even Olise itu juga bisa gerak ke sentral gitu. Jadi mau nggak mau ya udah gitu, gue man to man aja sekalian daripada gue pakai zonal terus. Ini kalau dia pindah posisi siapa yang harus ngejar nih misalnya kayak gitu. Iya. Dan ini sebenarnya pertandingan yang diwarnai oleh kontroversi juga. Betul. Karena after match interviewnya, gue merasa Vincent Kompany ini kan dia emang jago dalam bertutur ya. Maksudnya dia tuh pinter juga menggunakan diksi-diksi gitu ya. Walaupun dia sebenarnya kecewa dan mau protes itu, kelihatan kerasa banget. Kayak waktu dia ngomongin soal Vini deh. Rasisme Vini, dia kan juga artikulatif banget tuh dalam ngasih pendapat dia dan dari pengalaman dia sendiri. Dan dia bisa elaborasi itu jadi sebuah narasi atau
hasil interview yang bagus banget gitu menurut gue ya, statement-statementnya. Ini juga terjadi ketika di interview soal itu dia sebenarnya mau protes wasit itu dengan beberapa keputusan yang dianggap merugikan, tapi dia bisa kemas itu dengan baik. Yang pertama offside Kane. Sebenarnya sih kalau dari kasat mata kayak offside lebih dalam dibanding posisi Nuno Mendes, tapi keburu angkat bendera dan ini kayaknya nggak terlalu banyak diomongin nih. Betul. Kayaknya jadi condong ini. Yang kedua handballnya Mendes. Itu malah pelanggaran Bayern ya? Nah kok ada handsball dari Konrad Laimer dulu. Oh. Gitu. Terus ya akhirnya masih nggak terlalu gimana. Cuma yang paling diomongin itu adalah handballnya João Neves. Karena menurut aturan IVAP, kalau bola ditendang dari seorang pemain ke temennya, itu nggak hitungannya handball. Itu ada aturan di IVAP tuh. Tapi kan sebenarnya dia mau buang bola ya kayaknya. Terus si João Nevesnya katanya nutupin muka, tapi kayak emang merubah arah bola sebenarnya loh. Dia begini. Iya. Nah itu sebenarnya kontroversi sama ada yang dorong tuh ya. Siapa gitu? Yang paling kocak mas sebelum momen itu Safonov, lu itu ada momen crossing. Safonov nge-save udah kayak orang main volley tau gak? Jadi kayak Haikyuu yang jadi libero. Begini dia buset kata gue. Gara-gara kayak gitu João Neves kaget, dia mau clearance bola. Si Nevesnya begini, tapi Vitinha ngebuang bola si João Nevesnya begini. Tapi emang ada peraturannya katanya emang itu sebenarnya nggak handball. Sebenarnya iya. Deliberate ya kalau nggak salah katanya. Cuman yang argumennya Kompany yang gue tonton, yang gue denger ketika diwawancara itu dia bilang, gue tuh cukup heran kalau misalkan itu badan dulu terus kemudian kena tangan, itu gue paham itu nggak handball karena itu mantul. Tapi ini tapi dia bilang itu tangannya kayak udah jauh di atas kepala deh, terus kemudian terus ngelebarin badan dan itu kena gitu, dan itu dia merasa arah bola sih. Iya, dan itu dia merasa itu handball. Itu kan sama aja kayak Arsenal tuh siapa yang penalti di leg pertama yang Atletico. Ben White. Itu kan beneran ngeblok. Iya kan agak jauh ngeblok. Walaupun badan dulu kali itu. Jatuh ya. Sama kayak Alphonso Davies. Kayak gitu. Nah, dia bilang tapi ini tangan udah jauh, udah di atas gitu. Itu harusnya handball. Mungkin dia belum tahu juga ada argumen wasit bahwa ini yang nendang teman sendiri. Cuman itu yang nggak kita tahu sebenarnya bahwa apakah yang dilakukan Vitinha itu ngoper atau nendang, kan sebenarnya kan untuk bisa tahu itu tuh kan deliberate itu yang mana gitu konteksnya gitu. Makanya kemudian wasit lebih memilih ya udah yang penting itu bola dari teman ke teman gitu, yang gampang aja jadinya. Dan tapi ini sih maksudnya di situasi intens ya gitu, ada aturan yang beda. Kita tahu ya dari liga-liga berbeda aturannya beda gitu kan. Misalnya Premier League sama Champions League, berarti kan Bundesliga sama Champions League juga. Jangan kita penonton ya yang kadang lupa bahwa ada adjustment loss of the game atau dari IVAP segala macam. Ya kadang lu kalau jadi pelatih, lu jadi pemain ya itu handsball gila. Karena selama ini lu meyakini itu yang terjadi. Betul. Gitu maksud gua. Jadi wajar banget kalau ada protes, wajar banget kalau ada kontroversi gitu karena kalaupun merujuk aturan IVAP yang mana? Oh, Champions League mana? Ingat maksudnya kayak ya pemain ketika di momen itu ya taunya ini handsball, ini enggak, itu doang. Dari apa yang mereka yakini selama ini pun kita penonton. Betul. Mana kita tahu semua aturan dan kita ingat ini Champions League ya. Oh ini itu. Tapi kenapa lo even taktik aja udah rumit, gue harus mikirin peraturan juga. Enggak, lu mau apa protes apa? Gue udah selalu ngomong kan. Kita ada Bang Dex juga ngomong. Maksudnya intinya biar nggak ada kayak gini-gini, biar nggak ada mikir kok di Premier League kayak gini, kok dia Champions League udah mendingan diratain. Dan ya kalau bisa bahkan ada perubahan itu jangan setiap tahunnya. Emang lu pikir penonton bola maksudnya hafal atau update atau bahkan terkadang diinin banget atau at least dan kayak nggak ada sosialisasi juga sih. Iya, maksud gue sosialisasi dari IVAP. There's a new update, update patch baru kayak game aja ada update patchnya, dikasih tahu kok ada update gitu kan. Masa itu mereka nggak ada gitu. Jadi kan kayak penonton juga nggak tahu masih cuma bisa protes ya. cuma kayak gimana gitu. Jadi karena gue sampai sekarang juga kalau misalnya ada Madrid dirugikan wasit, Barcelona dirugikan wasit, mau gimana? Karena gini sih kalau kami ya dari kan gue sempat bawain Liga 1 juga, terus ya Premier League juga segala macam. Sebenarnya ada workshopnya tentang aturan-aturan kayak gitu. Jadi emang datengin wasit dari mana? Misalnya kalau yang Liga 1 pasti dari AFC. Gitu misalnya ya kalau Premier League ya pasti ada itu Zoom lah biasanya sama orang Premier League langsung untuk segala macam. Cuma kan itu tadi nggak kesosialisasi dengan baik, jadi susah untuk mengetahui. Gue pun yang udah denger itu kadang kalau ada momen tertentu yang mana tidak dijelaskan waktu itu karena kan beda-beda kan ini apa ya masuknya gitu. Karena pas lagi workshop itu tuh kadang
ada kayak gue ingat ada 10 cases gitu. Kayak ini handsball nggak? Ini handsball nggak? Ini penalti nggak? Ini gol nggak? Gitu. Jadi ada contohnya, kita dites. Sampai akhirnya paham. Tapi kan yang terjadi bisa jadi di luar 10 itu. Iya. Jenis adegannya beda. Jadi gue ini penalti nggak ya? Jadi gue pun mungkin masih salah interpretasi, Ros. Gue ya. Apalagi penonton yang nggak pernah kena sosialisasi gitu. Iya, benar. Jadi ya emang gue setuju jangan tiap tahun sih kalau bisa ya. Tapi Agak rumit juga. kalau yang soal Nuno Mendes itu tuh permasalahannya gara-gara Nuno Mendes tuh udah dapat kartu kuning. Terus yang kedua itu karena si Nuno Mendes itu dia tuh handball. Handballnya itu karena stop promising attack, apa sih, PSA ya? Apa sih? Gue lupa istilahnya apa ya. Ya pokoknya dia tuh gara-gara handball dia itu promising attack-nya Bayern Munchen jadi gagal gitu loh. Bukan Doxo, satu lagi pokoknya Oke. Ya ada. Ya itu jadinya, nah harusnya kalau kayak gitu itu deserve yellow card. Oh. Jadi harusnya deserve second Berarti kartu yellow. merah dong? Harusnya kartu merah saat itu, dan waktu itu muncul lagi tertinggal 1-0 gitu. Dan bisa jadi berubah tuh kalau Bisa berubah. 10-11 ya. berubah benar. Tapi yang jelas ya udah PSG lolos ya. Betul. Dan ini terlepas dari kontroversi apapun yang terjadi, termasuk peluang-peluang what if yang dimiliki oleh fansnya Atletico Madrid, gitu kan. Gue baru, oh ini rasanya jadi fans yang bukan what if nih. Jadi ngerti gak lo? Biasa kan, aduh coba Trossard masuk gitu loh. Gue suka gitu. Coba Gyökeres, coba Havertz sundulannya gol lawan City, Trossard lawan Chelsea waktu itu yang musim lalu gitu. Kayak ada banyak gitu. Oh sekarang gue di sisi sebelahnya. Nah ini rasanya gue tahu. Tapi yang jelas, Nanti what if-nya pas di final baru. Dok, mulut tuh jangan sembarangan Dok. Dok, lu bilang lu dukung Arsenal loh. Back to back serem loh. Orang tim back Ada to back. pilihan WO. Iya, kalau WO Arsenal yang juara. Bego Dukung dia. PSG WO. Arsenal yang juara. Tolol ya orang. Cuma gua ya, sekali lagi gue mau menegaskan yang sering box to box ngomong, pentingnya squad building. Memang. Yang clear. Setuju. Bahkan sejak awal musim, bahkan visi yang jelas untuk ngebangun apa yang mau dibawa nih pelatih selama beberapa musim. Karena William Pacho 24 tahun ya, Man of the Match kemarin 24 loh. Walaupun muka dia 34, tapi 24 tahun dibeli 40 juta euro dari Frankfurt di Agustus 2024. Ya not a very expensive kalau lihat 40 zaman sekarang kita tahu ya. Harga 100 juta udah normal. Terus Gak normal sih, tetap gak normal. Iya, maksudnya kayak udah normal karena Iya. ya lu 1 juta dapat siapa sih gitu ibaratnya levelnya gitu kan. Nicholas Jackson 60 juta euro loh bandir. Nah, ini Pacho 40 loh. Nicholas Jackson 60 lo bayangin. Nah, terus PP 72 Nicolas PP. ya lu salah kan itu Edu Mas, salah. 72 juta Nicolas PP. Itu ditipu dia. Nah, tapi Pacho solid, kemarin kita tahu nggak pernah dapat kartu kuning juga bahkan untuk main solid itu. Dan Safonov. Ya. Safonov ini 5 saves dari 7 shot on target cuma 20 juta euro dari Krasnodar. Berarti memang mereka squad building scoutingnya bagus banget. Betul, memang ini kita harus apresiasi itu. Lukas Ocampos. Harus apresiasi itu. yang sama kayak Man United tuh sekarang lagi appreciating beli Sander Lamens tuh cuma 20 apa 30 juta pound. Ya. Terus Aiden Heaven cuma 1 juta. Iya, itu bagus sih. Dari Itu Arsenal. bagus sih. Terima kasih LN gitu ya. Iya, itu dia. Dan ini bikin PSG back to back final Champions League ya. Sebelumnya ada 4 tim doang. Man United 2008-2009, Bayern 2012-13. Ya ini sama-sama yang satu menang satu kalah nih ya. Betul. Liverpool juga 2018-19, satu menang satu kalah. Real Madrid 4 tahun beruntun. Iya, tim, Dua kali tim back terakhir to back. yang beruntun. Dan menang semua. Dan sebenarnya gini ya, menurut gue kalau ngomongin squad building itu berhasil bisa bikin jadi juara gitu ya. Sebenarnya Madrid juga kayak gitu, cuman approach-nya beda aja. Squad building Madrid tuh arahnya lebih ke arah ngumpulin pemain-pemain yang pure technical. Makanya tadi gue pengen nanya, sebenarnya sih gue nggak yakin bahwa kalau tadi si Toni Kroos mundur itu inisiatif. Gue yakin sih sebenarnya ada instruksi, walaupun instruksinya nggak detail. Dia underestimate Zidane. Karena yang gue baca si Zidane itu instruksinya adalah lu bebas gerak. Bukan. Kalau gua konteksnya bukan Mbak Zidane sebenarnya. Enggak. Eranya maksud gue ada Toni Kroos siapa? Ancelotti. Oh, maksudnya pas Ancelotti Ancelotti kedua, maksud ya gue pikir sih sebenarnya ada instruksi, cuman bukan instruksi detail kayak Arteta kayak Pep gitu, lebih kayak kalau ada bola tolong ada satu yang mundur. Bisa gitu. Tapi itu, siapapun. Ya itu principle of play-nya dia lah, mungkin kayak gitu. Bisa jadi ada instruksi in certain point gitu. Gila, underestimate Ancelotti nih orang. Gue nggak yakin. Gila, kapan gua underestimate Gue Ancelotti? nggak yakin Ancelotti tuh bilang ke pemainnya, main gimana coach? Udah terserah. Iya, Mau emang kayak pasti gimana Enggak terserah. kayak gitu. Nggak bukan. gitu, pasti Bukan, ada bukan. instruksi. Karena Parah menurut ini gua orang. itu sekarang gua tadi kenapa nyambungin ke Madrid karena itu sekarang pemain yang dibutuhin Madrid itu pemain kayak Iya. gitu sebenarnya. Oke. Cuman ini lanjut lagi ya, menurut gue Madrid itu squad buildingnya ketika itu adalah ngarah ke pemain-pemain teknikal. Dan PSG
menurut gua squad buildingnya tuh lebih ke arah satu pemain teknikal tapi bisa bermain dalam sebuah sistem Ya. sebagai sebuah unit dan mereka mau gitu loh untuk berkorban mundur segala macam karena kita lihat Kvara tuh bisa defending gitu Ya. sampai depan kotak penalti, sesuatu yang ke Kylian Mbappe itu Luis Enrique tuh sampai harus one on one dulu loh tutor dia gitu. Itu jadi menurut gua kayaknya sih arah PSG ketika dulu mereka ngumpulin pemain bintang dan itu nggak pernah works, ya udah deh Ya. kita ngumpulin pemain teknikal bagus tapi bisa works dalam sistem dan mungkin budgetnya tuh nggak semahal pemain-pemain bintang sekarang bisa entah berapa gitu. Mungkin Dembele Ya. berapa mahal tapi Dembele kan. Iya, gue lupa angkanya. Gua lupa, Nah, kayaknya cuman 50 deh. menurut gue itu dan tentu saja satu yang menurut gue sangat-sangat kelihatan lah dalam beberapa tahun terakhir PSG itu mereka ngumpulin pemain muda yang Iya, punya setuju. potensi. Barcola tadi, Pacho gitu. Mendes juga sebenarnya sih Bruno menurut gue. Mendes. Iya. Ya. Cuma yang menarik Itu tadi bukan Lucas Ocampos, Luis Ocampos. Luis ya. Ocampos. Tapi inilah yang menarik ya, bagaimana sebenarnya kalau final ini kan biasanya misal orang bilang 2 tim terbaik. Sebenarnya ada peluang 2 tim terbaik di fase league phase ya yang masuk ke final, yaitu Arsenal dan Bayern karena ini peringkat 1 dan 2. Tapi mau gimana pun seperti yang musim lalu terjadi, PSG bukan 2 besar, 3 besar di league phase. Mereka bahkan lewat playoff. Iya. 4 kali menang, 2 kali seri, 2 kali kalah. Tapi mereka ada di final. Dan gua rasa gila sih kalau orang bilang mereka nggak pantas di final gitu. Iya. Maksudnya aku bilang ini bukan 2 tim terbaik karena kan Arsenal Bayern secara peringkat orang bisa bilang gitu. 2 tim terbaik di Champions League musim ini. Iya. Kalau Arsenal Bayern emang dari awal musim loh, gitu loh. Tapi PSG kita nggak bisa bilang dia bukan tim terbaik gitu karena dia defending champion. Dia Betul. defending champion menghadapi peringkat 1 yang masih unbeaten sejak fase grup. Menurut gua ini seru sih gitu, maksudnya this is the final gitu loh. Betul. Menurut gue sih siapapun yang ke final misalkan Bayern Arsenal atau PSG Arsenal ini adalah tim-tim yang beberapa tahun terakhir tuh dibangun dengan baik terus kemudian Ya. trajektorinya lagi di atas nih. Betul. Trajektorinya di atas. Jadi bukan tim yang ujuk-ujuk sukses gitu loh. Itu yang sebenarnya gue seneng sih secara pribadi. Nah, jadi gitu. kita akan lihat ya nanti juaranya apakah biasanya ini PSG kayak Madrid ya bisa masuk final lagi dan menang atau lebih ke cocok logi final kedua. Ya. Yaitu Arsenal bisa menang. Karena final kedua City kalah dulu Madrid final 1-2 gitu menang terus makanya gue bilang ini PSG yang nerusin kayak Madrid. Cocok loginya nih PSG kayak Madrid nih lagi bangun dinasti kan dia yang dia nggak mau. Biar PSG ntar abis menang lagi ntar menang terus bisa nih nyamain Madrid. Itu dia nggak mau, gue tahu. Ya jadi abis back to back tripit gitu kan dia kan gitu. Ini nih kufur nikmat dia nggak mau ada kayak Madrid, gue paham. Maksud gue kan kalau misalkan lo bersyukur sama nikmat, oh ya udah tim gue jago, oke. Gak apa-apa deh kalau ada yang jago lagi. Iya. Nah itu. Ini dia pengen ada orang lain gak nyamain juga. Gak boleh. Nikmat. Gak boleh orang jago. Iya. Parah. Jadi gue tahu dia gak mau PSG karena dia gak mau cocok logi itu terjadi. PSG meniru apa yang Madrid lakukan. Ya. Tapi yang Arsenal bisa lakukan juga adalah kesempatan kedua di final menang. Betul. Seperti City. City final pertama kalah lawan Chelsea, abis itu menang. Iya. Terus Iya sama Chelsea final pertama lawan MU ya waktu itu. Man United kalah. Abis itu lawan kedua lawan Bayern menang. Liverpool. Terus Liverpool juga. Liverpool dulu dong udah lama. Enggak ada satu lagi tim apa ya? PSG. Liverpool Madrid kalah. Liverpool Madrid kalah. Dulu kan udah sering juara. Oh bukan deh, enggak. PSG. Kalau Liverpool tuh PSG udah percaya Liverpool dong yang Karius kalah. Abis itu nextnya back to back final juara. Maksudnya final In pertama in history. For the club history. Ya udah, gitu. Kan kalau Madrid kan final pertama juara, Oh, final for the kedua club. juara Dia kan juara tuh. terus. Tahun 50-an gitu ya. Kan Chelsea Arsenal baru 2 kali final. Iya. Kan ini gue ngomongin final kedua. Chelsea final pertamanya lawan MU kalah. Semusim berikut 5 musim berikut ya berarti ya. 4 musim atau 5 musim berikut lawan Bayern menang. Terus si City kalah sama Chelsea kan. Abis itu pas lawan Inter menang. PSG kalah sama Bayern. Abis itu lawan Inter menang bantai. Nah, sekarang Arsenal ada kesempatan. Gua bilang. Musim depan juga Spurs ada kesempatan kalau ke final UCL. Kalau main. Apa itu? Tapi bang, Kejauhan 20 tahun ya. Biasa kan 5 musim ya. Maksudnya PSG kan 2020 kan. Kemarin ngulang 5 tahun juga tuh. Teman-teman gue ada. Dia sekarang udah punya istri, udah punya anak, anaknya udah bisa jalan. Gitu. Terus dia bilang gitu, anjir terakhir kali
nonton final Arsenal gue SD. Anjir, gila. Aduh, ketahuan umur ini. Ya itulah kita kalian, tapi kita bahasnya nanti lah ya soal Iya, final iya, karena iya, masih iya. ada hampir sebulan lagi. Terakhir Betul. update Kanjuruhan. Ini update Kanjuruhan pekan ini sebenarnya nggak ada update, tapi mari kita tetap merawat ingatan atas tragedi Kanjuruhan. Sekali lagi kita pengen ngingetin bahwa sebenarnya Kanjuruhan ini bukan cuman perkara menjaga keamanan pertandingan, makanya kayak kemarin digeser ke Bali, tapi juga ingat bahwa para keluarga tragedi korban ini masih punya trauma yang kita belum tahu apakah ini bisa cepat disembuhkan atau enggak gitu. Makanya korban itu akan selalu butuh pendampingan gitu. Yes, dan kita akan bahas juga di episode selanjutnya tentang preview yang akan terjadi di weekend ini. Jadi jangan lupa untuk hype, like, share, komen, subscribe. Subscribe. Apalagi ramekan komen ya. Ya. Cengin Waldo. Dadah. Ya.